Ada sebuah pepatah bahwa setiap tempat yang kita jelajahi memiliki cerita yang menarik untuk diceritakan. Nah, di episode kali ini aku mau ceritain nih ke kalian tentang betapa istimewanya tempat yang saya datangi kali ini. Jadi, mari kita let's go lanjutkan ceritanya. Ini adalah lobster di Malamkarta. Ini lobster hasil asasi sebesar ini, teman-teman. Pinky boy. Saya tidak bagian snorkel jadi. Kan kamu tadi mundur tanpa berita. Tiba-tiba lo mana hilang. Selamat pagi teman-teman. Ini saya baru keluar dari homestay. Dari malam tidurnya enak banget. Seger gitu karena kita di tengah hutan. Di depan sana itu udah pantai, teman-teman. Kita lihat ya. Saya bangun terlambat. Karena tadi malam itu kita tuh bisa baru tidur itu jam 1 pada ke kampung Malamkarta kan. Pada malam itu ke desa, ke kampung untuk nyari sinyal. Karena di sini di seberang itu ada distrik Magbon. Distriknya Malamkarta ini masuk ke distrik Magbon sana. Cuma sinyalnya ada, cuma nggak bisa dipakai buat internetan. Sunrise-nya dari seberang sana ternyata, dari balik pulau, jadi nggak kelihatan. Selamat pagi. Hati sudah tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah, di Papua. Pagi ini kami akan pergi ke Kampung Malamkarta untuk melihat proses buka sasi di sana. Jadi, let's go. Asar pasir di laut biru Di Papua, cerita dari sungai yang luas, dan hutan yang luas. tempat cendrawasih selalu menari, tempat matahari terbenam. Berlaku yang terucap selalu Tanah Papua lautmu yang membisu selalu cendrawasih
Ada satu momen yang menurut saya benar-benar istimewa, dan mungkin inilah alasan mengapa saya merasa sangat beruntung datang di waktu yang tepat. Saya tiba di Malamkarta ketika masyarakatnya sedang melaksanakan buka sasi. Sasi adalah hukum adat yang telah diwariskan sejak zaman nenek moyang, sebuah kesepakatan bersama untuk melindungi alam dalam jangka kurun waktu tertentu. Di wilayah ini selama kurang lebih 1 tahun masyarakat dilarang mengambil lobster. Tidak boleh ditangkap, tidak boleh dipanen, laut dibiarkan menabung. Barulah minggu ini buka sasi teman-teman. Dan seluruh masyarakat boleh memanen hasil yang selama setahun mereka jaga bersama. Saya benar-benar terpukau. Jauh sebelum dunia mengenal istilah konservasi dan jauh sebelum seminar-seminar lingkungan bermunculan, masyarakat ada di sini ternyata sudah memahami satu hal yang sangat sederhana. Kalau ingin alam terus memberi, maka manusia juga harus belajar memberi waktu kepada alam untuk pulih. Halo teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari Malamkarta yang ada di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Nih pantainya seperti ini teman-teman. Dan pagi ini matahari lumayan sentrong. Nanti kita bakal snorkelingan di sana, di Pulau Dan Pulau ini letaknya ada di depan kampung Malamkarta. Pantainya itu panjang sampai sana. Dan ini sebenarnya kita bisa susurin nih ke sana itu sampai dengan ke Gauk Suak atau tempat kita menginap di sana teman-teman. Kita lihat ya. Nah, suasananya seperti ini. Panas-panas dan panas sekali, saudara-saudara. Ini suasana di kampung Malamkarta, teman-teman. Kita mau lihat hasil mereka buka sasi. Jadi buka sasi itu ada hukum adat lokal yang melindungi suatu daerah tertentu. Lagi bersihin kayu-kayu supaya kalau angin dia tidak tumbang jatuh. Dan pagi itu saya menyaksikan para nelayan kembali dari laut. Keranjang demi keranjang penuh berisi lobster. Ukurannya besar, warnanya cantik, dan yang paling membahagiakan, semuanya berasal dari laut yang dijaga bersama. Kami pun membeli beberapa ekor, bukan sekedar untuk makan siang, tapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat yang menjaga tradisi ini. Oke teman-teman, ini lagi proses panen lobster hasil sasi. Banyak banget lobsternya. Ini sekotaknya nih. Gokil. Oke teman-teman, ini adalah lobster di Malamkarta hasil sasi mereka masyarakat yang ada di sini. Jadi ketika alam itu diproteksi dengan baik atau dijaga dengan baik, hasilnya luar biasa. Ini yang nanti kita bakar buat makan siang. Masih dibakar apa di sop ya enaknya ya?
Udah mati. Oh iya udah mati ya. Oke ini berarti nggak laku dijual. Nggak laku. Iya. Ini lobster hasil asasi sebesar ini teman-teman. Wis. Ya teman-teman kita udah lihat hasil ininya. Kita mau balik ke penginapan dari resort ini. Ini kalau minggu rame kan di sini kan? Iya. Nanti paling sore udah rame. Oh gitu. Oh ya sekarang Sabtu ya. Sedikit lagi ya. Belok kanan lagi. Oh bawa buat ini, buat snorkeling kita. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a crazy love, moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name, I'm taking my sweet time. Nah oke teman-teman, ini hasil tangkapan kita hari ini. Kita mau bakar untuk makan siang. Mantap, mantap, mantap. Ini ikan masih segar-segar. Lobster menyala. Oke teman-teman, hari ini kita mau snorkeling di Pulau Om. Let's go. Siangnya, petualangan berlanjut menuju ke Pulau pulau kecil yang berada tepat di depan Kampung Malaumkarta. Konon, pulau ini dihuni oleh ribuan kelelawar, dan jika sedang berkunjung, kita juga bisa bertemu dengan dugong atau mamalia laut yang populasinya kini semakin menurun.
Begitu perahu merapat, saya langsung paham mengapa banyak orang jatuh cinta pada tempat seperti ini. Airnya sebening kaca, pasirnya putih, angin laut bertiup pelan, seolah waktu ikut melambat di sini teman-teman. Di Pulau kita bisa berenang, berkemah, berjalan mengelilingi pulau, atau sekedar duduk diam menikmati suara ombak. Kadang liburan terbaik bukan tentang banyaknya aktivitas, tetapi tentang akhirnya menemukan tempat yang membuat kita berhenti terburu-buru. Kalau nanti kalian berkunjung ke Gauk Suak, jangan lupa minta diantar ke Pulau juga ya. Percayalah teman-teman, perjalanan singkat ke pulau kecil ini menjadi salah satu kenangan yang sulit sekali dilupakan. Halo teman-teman, selamat siang aku ucapkan dari Pulau yang ada di Malam Karta. Jadi nama Malam Karta itu, nya itu berasal dari Pulau ini teman-teman. Dan kita mau snorkeling di sini. Dan gila, pulaunya itu cakep banget, indah, bening banget. Terus dan di sini uniknya di pohon-pohon itu, teman-teman bisa lihat di sana. Nah, di pohon-pohon itu ada di pohon-pohon itu ada kalong atau paniki atau kelelawar. Di sana banyak banget dan besar-besar di sini Batman-nya teman-teman. Ini ombaknya gede. Dan kita mau snorkeling dulu di sini, menikmati. Kata di sini banyak spot menarik. Terus ada juga bangkai pesawat, cuma dia agak dalam dan lokasinya berarus. Jadi nanti nggak tahu kita bisa sampai ke sana apa enggak. Gokil. Indah banget. Jadi buat kalian yang habis main-main di Raja Ampat atau mungkin bosan dengan Raja Ampat, ini bisa jadi alternatif. Dan ini nggak jauh dari Sorong teman-teman. Jadi mungkin budget lebih budget friendly lah. Lebih budget friendly lah ya. Daripada kalian harus ke Wayak, ke Painemo. Jadi ini nggak kalah cantik sih. Gokil. Pulau ini adalah rumah bagi ribuan kalong atau kelelawar buah yang hidup bebas di habitat aslinya. Hampir setiap pohon dipenuhi oleh mereka, bergelantungan, beristirahat, sesekali saling bersautan, dan ini menciptakan pemandangan yang mungkin sulit ditemukan di banyak tempat lain. Di beberapa tempat, kalong ini sering dianggap sebagai hama, namun faktanya, kalong justru memiliki peran yang sangat penting bagi alam. Mereka adalah penyebar biji dan penyerbuk alami. Saat malam tiba, mereka terbang mencari buah dan nektar, lalu membantu menyebarkan benih ke berbagai penjuru hutan. Tanpa mereka, regenerasi banyak pohon di hutan tropis akan berjalan jauh lebih lambat. Yang membuat saya semakin kagum masyarakat Malam Karta ini memilih hidup berdampingan dengan satwa ini. Mereka menjaga Pulau sebagai tempat yang aman, sehingga koloni kalong tetap bisa berkembang hingga sekarang. Sebagai bukti bahwa manusia dan alam sebenarnya bisa saling menjaga jika ada rasa saling menghormati. Dan tempat-tempat seperti inilah yang justru meninggalkan kesan yang paling dalam buat saya. Bukan karena bangunan megah atau destinasi yang ramai, melainkan karena masih ada ruang di bumi ini di mana alam diberi kesempatan untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Menyaksikan ribuan kalong bergelantungan di antara pepohonan membuat saya sadar. Kita sering menganggap hutan hanya sebagai kumpulan pohon, padahal bagi makhluk lain hutan adalah rumah. Tempat mereka lahir, tumbuh, dan melanjutkan kehidupan. Ya, semoga saja Pulau akan terus menjadi rumah bagi para kalong. Dan semoga saja kita semua bisa belajar bahwa menjaga alam bukan hanya tentang melindungi satwa, tapi juga tentang menjaga keseimbangan hidup yang selama ini telah menopang kita tanpa pernah meminta balasan. Ini kita persiapan buat snorkeling di area sini.
Pinky Boy. Si Jaki Pinky Boy. Bisa kalau itu. Mas Wawannya berapa? Mas Wawan di ini Egek. Ini ya? Lagi buka Egek. Tadi yang Oh, ke sana ya. Gimana snorkelingnya? Mantul. mantap mania. Mantap mania. Banyak ikan-ikan, dapat swallow juga. Dan juga banyak pengkhianatan. Ada Ini Jaki paling menyala dengan pinknya tuh. Hah? Baru aku. Merusak. Pisau ya. Kan masih singgah di Bangkit Kal dulu di mana, Bang? Oh, Ada. Kalian pulang. Kita nunggu Mas Wawan nggak? Enggak sih. Oh, Mas Wawan langsung. foto-foto sih. Tapi kan Lombok Iya, tuh. Ayo foto dulu, foto Mas Bola. Kan lebih banyak itu Mas Bola. Siap. Oke teman-teman, kita lagi berendam di sini. Enak banget tempatnya, asik. Dan jernih banget. Biasa tarifang malam. Kenapa kamu muntaber? Mundur tanpa berita. Tiba-tiba lo mana hilang? Kau muntaber kau ya? Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Belinda. Bagus tadi snorkeling di sana. Ada banyak koral kah? Koral sama ikan-ikan karang gitu. Mantap. Saya tidak bagian snorkel jadi. Kita nggak tahu. Tiba-tiba kita kirain rame guys. Tiga rupanya ya. 32. Ini ada yang datang mau camping kah? Bawa macam makanan gitu. Jadi tadi kami ketemu banyak sekali sampah di sini. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini tuh harus bawa pulang kembali sampahnya. Biar Kota Pulau ini tetap bersih ya. Aku jawabnya bercanda. Makan lobster dengan ada tua sih. Oke teman-teman, tadi di sini sampahnya lumayan banyak, jadi kita kumpulin satu buat trash bag nih, tempat dev equipment, isinya sampah plastik nanti kita bawa ke darat. Kita lupa nggak buat trash bag tadi. Oke teman-teman, udah puas main-main air, kita balik menuju ke Gauk Suak lagi. Kita makan lobster bakar dulu. Sudah di sini kah? Aku di depan ya mas. Ya. Ada dugong Mas Wawan. Dia pergi sekolah ke apa? Oke, kamu jadi kenek angkal jangkar. Lagi angkat jangkar. Awas. Lagi tampil. Nah, taruh sini sudah. Sini. Udah langsung aja. Oke teman-teman, setelah puas main-main air di Pulau kami kembali menuju ke Gauk Suak lagi dan akan makan siang dengan lobster yang tadi kita beli teman-teman. Jadi, mari kita let's go.
Oke teman-teman, kita selesai snorkeling, main-main air. Tadi saja kita balik ke Gauswak untuk makan siang. Let's go. Tepat tengah hari kami kembali ke Gauswak. Dan inilah momen yang sejak tadi kami tunggu. Lobster hasil buka sashi tadi pagi akhirnya dimasak sama mama-mama. Tanpa bumbu yang berlebihan, hanya sedikit rempah juga sedikit garam. Dan bara api yang perlahan mematangkannya. Dagingnya manis, segar, lembut, dan dipadukan dengan papeda, ikan kuah kuning, serta tumisan dan pepaya. Sederhana sih, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat semuanya terasa sempurna. Mungkin benar, bahan terbaik memang tidak membutuhkan banyak bumbu, karena alam sudah menyelesaikan sisanya. Jadi menu makan siang kita hari ini ada ikan bakar, ada sayur daun gedika, ada kasbi. Ini ada kasbi, ada pisang rebus. Lalu ada nasi pasti ada. Ini ikan kuah kuning. Ini ikan apa tadi namanya? Hah? Mainkar. Mainkar. Iya. Ikan mainkar di sini. Sama ada nih juaranya ini. Ini udang setan orang sini bilang. Papeda, teman-teman. Papeda. Oke teman-teman, kemarin ini hasil dari toko sagu yang kemarin kita lihat. Hasilnya dibuat papeda seperti ini. Oke teman-teman, ini adalah cara makan papeda. Nah ini papedanya itu adalah sagu yang kemarin dibikin ya teman-teman, dibikin dari pohon itu di toko sama mama-mama, dimasak seperti ini. Dan ini pertama kali saya nyobain papeda yang warna merah seperti ini. Biasa kan papeda itu yang saya makan di beberapa tempat di Papua, di Maluku itu dia warnanya bening aja teman-teman, nggak berwarna gitu. Jadi memang clear aja. Nah ini yang pertama kali saya coba papeda yang warna merah. Dan setelah saya tanya, ternyata memang dari jenis pohon sagu yang berbeda. Dan cara makannya tuh unik ya teman-teman. Cara ngambilnya seperti ini. Jadi piring dibasahi dulu dengan kuah kuning supaya sagu atau papedanya ini nggak lengket di piring. Ini ada sendok khusus atau tongkat khusus untuk ngambilnya teman-teman. Kalian bisa juga pakai garpu. Cuma biasanya mereka pakai kayu seperti ini. Oke teman-teman, ini papeda. Kemarin kita bikin itu di toko-toko, dan temannya adalah ikan kuah kuning. Ini ikan masih fresh. Ini cara makannya, piringnya dikasih kuah dulu supaya nggak lengket. Nah, first trial. Alhamdulillah. Putus ya? Iya, tinggal digeser-geser aja ya. Oke teman-teman, kita cobain papeda. Mantap juga. Ini pertama kali aku makan yang papeda pink. Ini daun gedi, daun pepaya, dan pepaya sama jantung pisang kayaknya. Terus ada lobster sama ikan bakar. Kita makan siang dulu teman-teman. Ini daun gedi direbus gitu sama rempah. Sama ada daun pepaya. Iya, di mereka kalau gila mas bolong nambah lagi lobsternya. Iya karena enak banget. Kepalanya. Aku nggak berani banyak-banyak udah. Belum ya? Bengong aja kayaknya juara. Lagi. Ujian. Ujian udah habis. Berkat ini mama. Sinagi. Tiga oto di pelabuhan Pantega usahawan. Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku. Selamat jalan, selamat tinggal kekasihku. Terima kasih. Di sini pulaku yang kupuja selalu tanah Papua. Siang ini kita mau pengamatan burung. Kemarin udah nggak ikut kan, nah ini karena lokasinya dekat, saya ikut.
bird watching, kita balik ke homestay. Soalnya hujan teman-teman, kita masih nunggu hujan di sini. Dan sore harinya kami harus kembali ke kota Sorong. Perjalanan pulang kami dilepas oleh Mama Dormina dengan lagu hasil ciptaannya tadi pagi teman-teman. Rasanya nggak rela untuk meninggalkan Gaoksuak yang damai ini. Walaupun rasa lelah mulai terasa, tapi justru hati semakin penuh. Penuh cerita, penuh pelajaran, dan penuh rasa syukur. Kami ini kelompok Gaoksuak mengucapkan selamat jalan. Terima kasih Mama. Sampai ketemu lagi. Jalan sudah. Terima kasih semua. Dadah Mama. Tak terasa, hari ini saya harus meninggalkan Malaumkarta. Rasanya berat, karena yang saya tinggalkan bukan hanya pemandangan yang indah, tapi juga orang-orang baik yang sudah menerima saya seperti keluarga. Di kampung ini saya melihat alam yang masih dijaga, budaya yang masih dihormati, dan kehidupan yang berjalan selaras dengan alam. Sebagai seorang pejalan, saya datang untuk mencari tempat baru, tapi saya pulang membawa pelajaran yang tak ternilai, bahwa kemajuan tidak harus membuat kita melupakan akar, dan kekayaan sejati adalah ketika manusia masih mampu menjaga warisan leluhurnya. Terima kasih Malaumkarta untuk setiap cerita, setiap senyuman, dan setiap pelajaran tentang kehidupan. Semoga lautmu tetap biru, hutanmu tetap hijau, cendrawasihmu masih riang menari di hutan belakang rumah, dan budayamu tetap hidup hingga anak cucu nanti. Sampai jumpa Malaumkarta. Perjalanan saya memang berlanjut, tapi sebagian hati saya akan selalu tertinggal di tempat ini. Malamnya, sebelum hari benar-benar berakhir, saya menutup perjalanan dengan satu hidangan yang menjadi kebanggaan warga Sorong, rahang tuna bakar. Oke teman-teman, kita makan malam kali ini adalah rahang tuna. Nah ini biasa kita, ini gimana makannya ini? Ini rahang tunanya ini nih. Aduh, ini di Republik Seafood yang ada di Sorong. Kita cobain rahang tunanya dulu. Potongan rahang tuna berukuran besar dibakar perlahan hingga aroma asapnya memenuhi udara. Disajikan dengan sambal yang pedas, gurih, dan sedikit manis. Suapan pertama langsung membuat saya terdiam. Bukan hanya karena rasanya yang luar biasa, tapi karena tiba-tiba saya sadar kerinduan saya pada Papua yang selama 7 tahun tersimpan perlahan mulai terobati. Kadang yang kita rindukan bukan hanya tempatnya, melainkan suara ombaknya, orang-orangnya, makanannya, dan perasaan damai yang selalu berhasil diberikan tanah ini, Papua. Terima kasih sudah menerima saya pulang sekali lagi. Dan besok kita mencari keberuntungan kembali menuju ke petualangan tepian Pasifik. Ini selesai trip pada bakar-bakaran langsung. Tuker-tukeran file. Kita sampai di Dorekar, di Ayau. Saya muter-muter lihat-lihat kampungnya seperti apa. Let's go. Sekali di sini karena lagi meti, jadi kita bisa main-main sampai ke tengah sebenarnya. Karena itu ada padang lamun, tapi ya harus hati-hati kalau malam begini gelap.